Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam kuliah pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan membahas tentang tipologi pendidikan agama Islam. Namun sebelum itu, kita sebelumnya akan membahas tentang bagaimana perbedaan antara pendidikan agama dan juga pendidikan keagamaan. Ini istilah yang sudah sering kita dengar dan perlu untuk kita bedakan apa pengertian pendidikan agama dan apa pengertian pendidikan keagamaan. Pendidikan agama menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2007, pendidikan agama diartikan sebagai pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap kepribadian dan keterampilan peserta didik dan mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pendidikan agama di semua jalur, di semua jenjang, dan di setiap jenis pendidikan. Sedangkan pengertian pendidikan keagamaan itu adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan, pengetahuan tentang ajaran agama, atau dapat menjadi ahli ilmu agama dan juga mampu untuk mengamalkan ajaran agamanya. Selanjutnya yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan membahas tentang tipologi pendidikan Islam. Menurut Muhaimin, yang dimaksud dengan pendidikan Islam itu dapat dilihat dari programnya. Pendidikan Islam juga dapat dilihat dari praktek penyelenggaraannya. Jadi dua hal. Yang pertama, pendidikan Islam dapat dilihat dari programnya, dan yang kedua dapat ditinjau dari praktek penyelenggaraan pendidikan agama Islam. Berdasarkan tipologinya, pendidikan Islam dapat dikelompokkan menjadi 5 macam. Ya, yang pertama, pendidikan Islam itu tipologinya yang pertama adalah pondok pesantren dan madrasah diniyah. Pondok pesantren dan madrasah diniyah ini ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, dalam konteks ini disebut sebagai pendidikan keagamaan. Baik. Yang kedua, tipologi yang kedua adalah madrasah. Madrasah ini disebut sebagai sekolah umum yang memiliki ciri khas Islam. Sekolah umum yang memiliki ciri khas Islam, itu madrasah. Yang ketiga adalah pendidikan umum yang diselenggarakan oleh yayasan dan organisasi Islam apapun. Itu juga masuk sebagai salah satu tipologi atau macam dari pendidikan Islam. Yang keempat, pelajaran agama Islam yang dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikan sebagai suatu mata pelajaran atau sebagai satu mata kuliah. Dan yang terakhir, yang kelima, pendidikan Islam dalam lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di tempat ibadah, ataupun forum-forum kajian keislaman, majelis taklim misalnya, atau pengajian-pengajian atau institusi lain yang diselenggarakan oleh masyarakat. Yang ini disebut sebagai pendidikan keagamaan Islam, baik informal maupun non formal. Jadi itu beberapa tipologi pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Nah, berdasarkan uraian tersebut, kita dapat melihat bahwa ada tipologi pendidikan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk lembaga pendidikan formal. Ya, jadi dari 5 tipologi tadi, kita bisa membaginya. Ada yang masuk dalam bentuk lembaga pendidikan formal. Yang pertama, masuk dalam kategori pendidikan formal adalah pesantren, kemudian madrasah diniyah, madrasah, sekolah umum bercirikan Islam, mulai dari tingkat Raudatul Atfal, RA, kemudian madrasah ibtidaiyah, MI, madrasah sanawiyah, MTS, madrasah aliyah, atau sering disingkat dengan MA.
Nah, sekolah-sekolah ini adalah sekolah umum yang berciri khas atau bernafaskan Islam. Ada juga yang tergabung dalam sekolah Islam terpadu. Mereka punya taman kanak-kanak Islam terpadu, TKIT, SDIT, sekolah dasar Islam terpadu, terus ke SMP Islam terpadu dan SMA. Ini juga sekolah-sekolah yang memiliki nafas Islam, meskipun sekolah umum tapi bernafaskan Islam. Selain itu, yang masuk dalam kategori lembaga pendidikan formal, bentuk pendidikan formal adalah lembaga pendidikan yang didirikan, yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi keislaman seperti Muhammadiyah, ya. Kemudian ada sekolah-sekolah Muhammadiyah dan juga ada Nahdlatul Ulama, misalnya dengan lembaga pendidikan Ma'arif NU. Kemudian ada Al-Irsyad, ada Hidayatullah, dan sekolah-sekolah lain yang berada di bawah atau diselenggarakan oleh organisasi-organisasi Islam. Dan yang kedua, kalau kita lihat, ada lembaga pendidikan non formal. Lembaga pendidikan non formal ini ada juga yang diselenggarakan oleh masyarakat, misalnya dengan pengajian-pengajian, majelis taklim, halakoh-halakoh, kemudian juga dilaksanakan di masjid. Ini adalah pendidikan yang dilaksanakan dan diselenggarakan oleh masyarakat di lingkungan masyarakat tertentu. Dan yang ketiga, kita bisa kategorikan lembaga pendidikan informal yang diselenggarakan di lingkungan keluarga. Demikian beberapa tipologi pendidikan Islam yang sudah dijelaskan. Semoga dapat dipahami terkait dengan tipologi pendidikan Islam di Indonesia.